Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Muhammad Rizali Makalan dengan nomor NIM 221424015. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan dan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester tentang kuliah ilmu politik dan dosen pengampu Bapak Roni Lekung SPD MSc. Nah, gimana? Saya mengambil salah satu isu yaitu tentang demokrasi dan pemilu dalam ilmu politik. Nah, gimana? Demokrasi dan pemilu adalah dua konsep inti dalam sistem politik yang modern, yang dimana demokrasi adalah tidak hanya berarti pada pemilu, tetapi dapat mencakup juga nilai-nilai seperti kebebasan berpendapat, perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan partisipasi aktif warga negara dalam proses politik. Sementara itu, pemilu juga adalah instrumen untuk dalam utama mewujudkan demokrasi yang representatif, yang memiliki wakil rakyat dan pemimpin negara secara langsung, bebas, adil, dan rahasia. Nah, ada juga isu-isu dari demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi yang hanya prosedural, di mana banyak negara menjalankan demokrasi hanya sebatas pemenuhan prosedur formal, seperti pemilu 5 tahunan, tetapi tidak menjamin prinsip substansi demokrasi. Yang dimana demokrasi semacam ini disebut demokrasi prosedural, di mana pemilu dilakukan tetapi hak sipil dibatasi. Hukum tidak ditegakkan secara adil untuk soal cenderung otoriter. Yang kedua ada pelemahan lembaga demokrasi, di mana parlemen, lembaga yudikatif, dan lembaga penguasa seperti KPK di Indonesia seringkali mengalami pelemahan akibat intervensi politik dari eksekusi atau partai politik dominan. Hal ini dapat membuat check and balance tidak berjalan. Yang ketiga ada kebebasan sipil yang terancam, di mana pembatasan terhadap kebebasan pers, kriminalisasi aktivitas, dan jurnalis, serta pembubaran aksi protes adalah contoh nyata bagaimana kebebasan sipil dapat terancam meski negara mengklaim dirinya sebagai demokratis. Yang keempat ada politik identitas dan polaritas. Di banyak negara, termasuk Indonesia, politik identitas atau berdasarkan agama, etis, atau suku semakin menguat dan sering digunakan oleh elit politik untuk mendapatkan dukungan massa. Hal ini dapat menciptakan konflik horizontal dan memecahkan bela masyarakat. Yang kelima ada dominasi oligarki, di mana dalam sistem demokrasi seharusnya kekuasaan berasal dari rakyat. Namun, dalam praktiknya banyak keputusan politik dikendalikan oleh kelompok elit atau oligarki yang memiliki kekayaan dan jaringan kekuasaan. Akibatnya, kebijakan sering tidak mencerminkan kepentingan rakyat, melainkan kepentingan segelintir orang. Nah, selanjutnya ada juga isu-isu dalam pemilu. Yang pertama yaitu kecurangan dan manipulasi pemilu, di mana kecurangan dalam proses pemilu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari manipulasi daftar pemilu tetap atau DPT, dan juga penggunaan birokrasi untuk memenangkan ketahanan hingga intimidasi terhadap pemilu dan saksi. Di beberapa daerah, praktik semacam ini masih menjadi masalah besar yang menghambat demokrasi. Yang kedua ada politik uang dan transaksional, di mana salah satu isu krusial dalam pemilu adalah politik uang atau money politics. Calon legislatif atau kepala daerah sering memberi suara pemilu dengan uang atau barang agar dapat terpilih. Praktik ini dapat membuat politik menjadi sangat mahal, mendorong korupsi setelah terpilih, dan merusak prinsip demokrasi. Yang ketiga, kurangnya partisipasi politik, di mana ketingkatan partisipasi pemilih yang rendah bisa disebabkan oleh apatisme, ketidakkepercayaan terhadap kandidat, sistem yang tidak transparan, atau tidak tersedianya informasi yang memadai. Ini dapat menjadikan tanda lemahnya keterlibatan masyarakat dalam proses politik.
Yang keempat ada netralitas penyelenggaraan dan aparat negara. Nah, di mana pemilu yang demokratis harus diselenggarakan oleh lembaga yang netral seperti Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu. Namun, jika lembaga ini berpihak kepada pihak tertentu, hasil pemilu bisa dipertanyakan legitimasinya. Demikian juga dengan TNI atau Polri dan ASN yang seharusnya netral dalam proses pemilu tersebut. Yang kelima ada disinformasi dan hoax, di mana perkembangan teknologi dan media sosial membawa dampak negatif berupa penyebaran informasi palsu atau hoax selama masa kampanye. Nah, di mana diinformasikan digunakan untuk menjatuhkan lawan politik, menyesatkan pemilih, dan memisahkan belah masyarakat. Fenomena ini juga dapat mengancam rasionalitas dalam pemilu. Nah, selanjutnya ada juga dampak dari isu-isu tersebut yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, menurunnya kepercayaan publik, kecurangan, politik uang, dan manipulasi membuat publikasi kehilangan kepercayaan pada sistem demokrasi dan pemilu. Nah, yang kedua, ada terjadinya konflik sosial, polarisasi akibat politik identitas dan hoax dapat menyebabkan perpecahan antar kelompok masyarakat. Yang ketiga ada melemahnya legitimasi pemerintah, di mana pemerintah yang terpilih dengan cara-cara tidak demokratis cenderung tidak mendapatkan hubungan penuh dan masyarakat. Yang keempat ada peningkatan korupsi dan nepotisme, di mana politik transaksional menyebabkan jabatan publik diisi oleh individu yang tidak kompeten tetapi memiliki kekuatan uang atau gerakan politik. Nah, selanjutnya saya dapat menyebutkan bahwa isu demokrasi dan pemilu merupakan topik penting dalam kajian ilmu politik, karena keduanya dapat menjadi indikator utama kualitas pemerintahan suatu negara. Dapat memahami isu-isu tersebut memungkinkan mahasiswa dan warga negara untuk lebih kritis terhadap dinamika politik yang terjadi dan mendorong perbaikan sistem melalui partisipasi aktif dan pengawasan. Baik, itulah hasil penjelasan materi yang telah saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om.